Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan kita di masa pandemik ini. Dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan menggarisbawahi di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. Dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah hal yang terutama dalam hidup kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, penyertaan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Saudara boleh melakukan pelayanan di gereja, atau mengajar, atau pendoa, syafaat, ataupun pemimpin pujian, pembawa perjamuan, bendahara, atau saudara pelayanan di gereja dalam bentuk apapun, kunjungan, mendoakan. Tapi yang terutama adalah penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ini adalah sangat-sangat dasar dan penting dalam kehidupan kita. Kita boleh melakukan pelayanan, kita punya pekerjaan, usaha, bahkan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan Tuhan itu adalah hal yang penting dan terutama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bangsa Israel pada waktu itu menjadi bangsa di mana dipilih oleh Allah. Tetapi bangsa Israel beberapa kali mencari Allah lain, menyembah berhala, meninggalkan Allah Yahweh. Dan apa yang terjadi? Porak-poranda, kehancuran di mana-mana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pastikan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi seringkali kita yang meninggalkan Dia. Pastikan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada menyertai kehidupan saudara dan saya, pelayanan kita, gereja kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Rasakan penyertaan itu. Mendekatlah, karena Allah suka dengan orang-orang yang mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan? Tetap beriman kepadanya. Ini penting sekali. Berdoa, mohon penyertaan dalam kehidupan kita. Pagi-pagi berdoa, pastikan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku bekerja bersama dengan Tuhan, aku melayani bersama dengan Tuhan, dan keluargaku bersama dengan Tuhan. Ini hal yang penting sekali. Sehingga tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi. Kita tidak menyimpang dari jalannya, karena kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Saudara yang terkasih, beriman dan yakini bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan khawatir lagi, kita tidak akan takut lagi. Di mana tempat, apapun pekerjaan kita, berganti-ganti pekerjaan, usaha,
gagal lagi. Tapi yang jelas penyertaan Tuhan ada di situ dan kita bisa bangkit dan kita bisa pulih dan kita bisa sukses bersama dengan Dia. Pelayanan juga demikian. Dimanapun ya, kita ditempatkan melayani Tuhan, yang jelas penyertaan Tuhan ada di situ. Pastikan hidup kita disertai oleh Tuhan. Haleluya. Terus berserah kepada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan. Ini aku Tuhan, biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai kehidupan aku, keluargaku, gerejaku, semuanya Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, surat ya, Nabi Yesaya ini diperuntukkan kepada bangsa Israel. Sebetulnya peringatan supaya jangan meninggalkan Allah. Ya, karena Allah adalah Allah yang mengasihi umatnya. Dia akan meneguhkan, Dia akan menolong, Dia akan memegang tangan kita dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Ya, jangan bimbang. Ya, janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Seperti bangsa Israel pada waktu, umat Allah pada waktu keluar dari Mesir, ada tiang awan dan tiang api yang menyertainya. Dan kiranya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya menyertai kita. Tuhan terus ada dalam kehidupan kita, membimbing kita. Ya, seperti Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ya, Dia terus menyertai aku. Gadamu, tongkatmu menyertai aku. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, ya, Dia ada bersama dengan kita. Nah, pastikan sekali lagi, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan, sertakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Pandang Dia, terus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, seperti kisah ya di Markus pasal 4 ketika Tuhan Yesus dan para muridnya ya naik perahu menyeberang danau Galilea dan terjadi badai, saudara. Ya, Tuhan santai, ya, Tuhan Tuhan tidak terpengaruh oleh badai itu dan para muridnya ya mengalami kekacauan, kekhawatiran yang sangat luar biasa, saudara. Tapi Tuhan bangun dan hardik badai itu dan badai itu diam. Sekali lagi mereka juga mengalami ketenangan batin ketika Tuhan ya terbangun dan kemudian menyatakan kemuliaannya dan menghardik badai itu. Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Terus mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dengan rendah hati, saudara. Bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan biarlah iman kita terus bertumbuh di masa pandemi corona ini. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Firman-Nya, aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, karena aku mengasihi engkau. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan berkati jemaat di Ngargoloko. Haleluya. Amin, amin, amin.